Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu, dan saudara baik, sehat, dan terus ada dalam pimpinan Tuhan. Teruslah minta hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan kita hari lepas hari, bukan hanya memberkati kita, tetapi kita menjadi berkat. Karena untuk itulah Tuhan memanggil dan memilih kita, supaya kita menjadi berkat senantiasa. Saya rindu semua Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang yang rindu untuk menjadi berkat. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bisa bernafas, kami bisa beristirahat semalaman, dan bangun pagi dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Hari ini percaya kami Tuhan, Engkau akan memimpin kami ke tempat di mana Tuhan inginkan, supaya kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah yang ingin Engkau sampaikan. Katakanlah yang Engkau katakan, kami siap mendengarkan isi hatimu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa bulan Agustus adalah bulan yang penting bagi orang Indonesia, karena bulan Agustus adalah bulan di mana dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Proklamasi diungkapkan oleh Soekarno dan Hatta, mewakili bangsa Indonesia, menyatakan bahwa mereka sekarang tidak lagi dalam penjajahan negara manapun juga. Nah, sebenarnya kemerdekaan negara itu penting, tetapi ada kemerdekaan yang lebih penting, adalah kemerdekaan rohani. Kemerdekaan rohani adalah kemerdekaan yang diimpikan semua manusia. Sejak manusia sadar bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tak berdaya, tak berupaya untuk datang kepada Tuhan, tidak bisa. Mengapa? Karena manusia penuh dengan dosa. Itu sebabnya Tuhan berinisiatif. Dia membebaskan manusia yang berdosa ini untuk bisa datang menghampirinya. Manusia berdosa, Allah suci kudus, dan manusia tidak datang kepada Allah dengan dosanya. Itu sebabnya yang tidak berdosa datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan manusia yang berdosa, termasuk setiap orang umat manusia. Roma mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Itulah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan itu sungguh terjadi. Dan hari ini kita belajar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang keadaan manusia. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 36. Dia menceritakan bagaimana manusia terbelenggu oleh dosa. Itu sebabnya dia berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tuhan Yesus adalah sumber kemerdekaan itu. Kemudian dia mengatakan kalau mereka yang percaya kepadanya akan betul-betul merasakan kemerdekaan, asalkan tetap tinggal di dalam Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi semua orang yang telah berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Kristus sebagai sumber kemerdekaan, dia membebaskan setiap orang dari segala belenggu dosa dengan pengorbanannya di atas kayu salib, membuktikan bahwa dia adalah sumber kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini Tuhan Yesus sudah menyampaikan dengan jelas kepada kita, Dia adalah sumber kemerdekaan. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mau menerima Yesus supaya saudara bisa merdeka dari segala belenggu dosa yang mungkin membelenggu kita, membuat kita tidak bisa untuk datang kepada Tuhan. Tapi hari ini Anda punya kesempatan datang kepada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan sungguh-sungguh, karena hanya Dialah yang sanggup memerdekakan engkau dari segala belenggu dosa. Terimalah Yesus. Itulah pesan firman Tuhan.
pagi ini untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah sumber kemerdekaan bagi kami. Dan bersyukur Tuhan atas anugerah Allah kami dapat dimerdekakan. Sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, kami ingin hidup dalam kemerdekaan yang sejati, tidak kembali terbelenggu oleh dosa, tetapi sebagai orang yang merdeka, yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami sepanjang hari ini Tuhan dan seterusnya untuk menjadi orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon hikmat-Mu untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini. Haleluya Bapa, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.